Besar ya Pak patungnya Pak. Kedua tangannya ini juga bisa melambai, hidup bisa bergerak. Jadi patung ini seperti bernyawa gitu. Suro yang kemarin seperti itu. Jadi setiap bulan Asuro, patung ini hidup dan bergerak. Betul, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian semuanya, jadi kesempatan hari ini saya berada di Desa Perning ya, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dan saat ini saya ditemani atau didampingi Pak Sudarminto. Beliau akan menjelaskan ya tempat keramat yang ada di bawah sana. Dan sebelum masuk ke lokasi, di sini kita disambut dua patung. Ini patung siapa Pak Ter? Yang putih ini Dewi Parwati. Sedang kita tahu ini Ganesha. Ganesha ya? Ya, Ganesha, betul. Ini adalah lambang yang mewakili ilmuwan, sedangkan Parwati ini adalah kesuburan. Karena beliau punya tangan 4 dengan memegang 4 senjatanya itu ya. Ada tasbih, terus itu ada namanya cemeti, pangwoso, dan itu ada namanya lurup ya, lurup kencono, dan ini adalah kitab primbon kehidupan. Ini adalah dua patung yang merupakan penjaga dari pintu gerbang masuk ke area sakral yang ada di sana. Betul. Oke Pak Ter, kita langsung ke lokasi ya. Monggo. Jadi aura mistis sudah terasa banget di sini, sangat hening ya, dimana dulu tempat ini juga sangat ramai Pak Ter ya, menjadi destinasi wisata religi wilayah Nganjuk sini yang dikenal dengan nama Selo apa Pak? Seloguno. Seloguno ya. Yang ada sendang atau petirtaan, tentunya ada sejarahnya. Nanti Pak Ter yang menyampaikan seperti apa sih sendang ini. Benarkah sendang ini sudah ada dari era lampau atau sendang baru? Kalau kita masuki di sini kan kiri kanan ini ada relief Pak ya. Betul. Buatan baru ya ini ya. Betul. Tapi di sana memang ada sendang yang memang benar-benar peninggalan. Ini Paseban namanya ya, Paseban. Di mana setiap tahun sekali diadakan wayangan. Ini baru saja kemarin itu, hari Senin Kliwon itu. Pas Selasa Kliwon. Sebelum Suro? Sebelum Suro. Paseban. Ada Paseban namanya. Tempat berkumpulnya tokoh-tokoh ya? Iya betul, betul. Yang sendangnya itu sebelah mana Pak? Nah, monggo kita ke bawah. Sangat hening sekali, ini kalau malam keren ini Pak ya? Untuk meditasi sini ya? Seperti itulah, memang orang Jawa itu yang diperlukan keheningan, bukan kesro, bikin waria itu enggak. Tenang, jiwa rogo, ya, tenang. Hening, sunyi, damai. Ya. Inilah sendang, namanya sendang Seloguno. Oh ini Pak, sendang Seloguno. Ya. Ini asli sendang peninggalan. Asli sendang. Bukan buatan baru? Bukan, ini batu asli. Karena di sekeliling dari sendang ini kan ada relief yang jelas ini baru. Tapi untuk sekedar mungkin untuk pemanis ya Pak ya? Betul, betul. Pemanis. Yang di sini sendang asli. Ini sumbernya? Ya dari bawah sana. Ini nggak pernah kering. Nggak pernah surut? Nggak pernah. Ada cerita gimana sih Pak? Sendang ini dulu dibuat mandi siapa gitu? Gini ceritanya ya. Ini dataran tinggi Mas, sulit sekali air. Atas petunjuk Yang Maha Kuasa, Ki Ageng Selo itu menancapkan ces itu berupa pusaka kecil gitu di sini. Setelah diambil, keluar mata air menjadi sendang ini. Dan ini memberi kehidupan zaman dulu ya, untuk warga sekitar Seloguno sini. Untuk minum, untuk cuci, untuk mandi, ya begitulah amal daripada Ki Ageng Selo. Di sebuah lokasi yang ada di perbukitan ini memang sangat mustahil kalau ada sumber air. Betul. Ya kan? Ki Ageng Selo menancapkan pusakanya gitu ya. Ces namanya. Ces ya. Pusaka gitu ya. Pusaka. Tancapkan dan dicabut keluar sumber air. Ada kegunaan nggak orang-orang yang mandi di sini, diyakini apa gitu di era sekarang Pak? Awet muda. Terus itu ya pernah itu banyak yang cerita, awet muda. Kalau saya sendiri cerita mungkin nggak percaya, banyak. Awet muda. Terus kalau punya sakit selama bukan penyakit seperti jantung, hiper itu tidak seperti. Kalau ada sakit seperti rematik, seperti pegel-pegel linu gitu, itu bisa mandi, bisa sembuh. Gatal-gatal gitu bisa.
Ya. Penyakit medis ataupun non medis juga bisa. Bisa seperti itu, awet muda. Ya, gitu. termasuk pengen awet muda gitu ya. Muda begitu. Nah, selain dari Sendang ini, adakah tempat yang paling sakral di area sekitar sini? Di sini nih sebenarnya ya sakral. Karena apa? Karena waktu kemarin itu sebelum ada ini payon itu di sini ada ular besar gitu. Terus ternyata ular itu mau pergi dengan memberi petunjuk untuk dibangunkan tempat seperti ini biar daun-daun atau ranting-ranting kering itu nggak masuk ke dalam sendang, hingga bersih lah seperti itu. Jadi sebelum ada petunjuk dari kemunculan ular itu, tempat ini nggak ada, masih plong-plongan gitu, nggak ada cungkupnya gitu ya? Tuh, dimana penjelingan Ki Ageng Selo pernah memohon atau bersilah petunjuk daripada Allah untuk kemakmuran warga sini. Tempat pertapaan gitu. Pertapaan. Itu di mana markasnya, Pak? Nah, namanya ini Cungkup Derajat. Cungkup Derajat. Betul. Oke, kita ke sana. Dan di sini ada tulisannya Banyu Suci Perwitosari. Oh, ini ya namanya. Betul. Dan di area sekitar sini hutan. Ya di atas sana sudah hutan, Pak ya? Hutan ini. Ya. Di bawah sini ada seperti tempat mandi ya? Tempat mandi ini dia keluar dari sendang tadi. Oh, ngambilnya di sendang. Betul. Terus ini ada 1, 2, 3 bilik. Betul. Atau 3 kamar yang dimana di sini digunakan untuk orang yang mandi. Ambil air di sana dibawa ke sini atau di sini? Ini sudah ada di ada salurannya. Ada saluran otomatis, Mas. Pakai sanyu? Enggak, kedalamannya sama dengan sana. Oh, jadi gitu. ini kalau diambil ya otomatis air jadi sejajar gitu masuk ya. Nggak usah nimba, nggak usah ngambil, otomatis gitu ya. Ini kalau mau cuci, mau apa itu sini. Kalau mandi ini tertutup untuk laki-laki dan perempuan. Iya. Nah, inilah namanya Cungkup Derajat. Oh, Cungkup Derajat. Yang dimana dulu Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo di sini menempa ilmu itu dari sebelum punya jenggot sampai jenggotnya sampai dari kuncung sampai gelung di sini. Nah, ini ada yang menamakan namanya Cungkup Gelung, ada yang menamakan Cungkup Derajat. Nah, ini undak-undakan sebenarnya asli ini, cuma sama anak-anak dibersihkan biar kelihatan terawat gitu. Oh, gitu. Nah, ini derajatnya manusia seperti ini. Dari pendakian pertama ini kita harus nerima yang pandum apa sak temen urip kuwi. Yang menerima apa yang telah diberikan Yang Maha Kuasa. Naik sedikit derajatnya itu kita wujudkan dengan bersyukur. Tidak terlalu baik sama sesama kita. Jadi itu ajaran yang paling. Kalau kita sudah tahu mawas diri terus kita mengasihi sesama kita. Ya, baru itu nama derajat hidup itu sebetulnya nggak usah muluk-muluk, nggak usah pergi kemana-mana. Yang paling atas tingkat ketiga, kita berserah diri sepenuhnya. Nampa ing pandum, nerima apa sak temene sing dikodratno ditakdir Gusti Allah. Ini jadi perangkat. Makanya kalau jadi petani yang baik gitu, nggak usah duwe rasa drengki meri. Ini derajatnya kehidupan seperti ini. Ini akan membuat adem ayem tentrem lahiran batin. Ngelungguhi saat menurip itu ya. Itu wejangannya seperti itu, mawas diri. Ini derajat, makanya dinamakan Cungkup Derajat. Ya, Cungkup Derajat seperti itu. Dan bagi masyarakat sini biasanya kalau petani ya kalau ingin tanamannya subur atau keganggu hama itu biasanya semedinya duduknya di sini. Gitu. Nah, kalau menjadi pamong mulai dari lurah sampai bupati itu biasanya di sini itu. Nah, kalau sudah mulai punya gula mentah seperti kalau punya padepokan, punya murid di sini sudah Panembah namanya, Panembah atau Resi. Itu derajatnya kehidupan seperti ini. Terus adakah yang ritual sampai masuk ke dalam sana, Pak? Sana? Iya. Oh, ada, cuma ini boleh masuk kita? Boleh selama kita tetap punya sopan santun dengan tujuan kita baik, monggo. Di dalam itu kan saya lihat ada seperti prasasti atau apa itu? Sesajen. Oh, sajen. Ada batu itu, Pak? Ya. Batu apa itu namanya? Monggo. Oh, bisa dibuka pintunya dua-duanya? Monggo. Apa satu aja? Oh, satu pintu. Namanya Selo Mata Angkep. Di Selo Mata Angkep di tempat di mana terbukanya nur hati pikiran kita di sini. Disinilah Ki Ageng Selo, ya semedi itu tadi, semedi menempa ilmu, mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa itu. Ya mungkin karena beliaunya sudah
terlalu lama di sini sehingga apapun menjadi batu seperti ini. Namanya serumah tangkap. Mungkinkah dulu bekas batu yang diduduki beliau atau apa gitu ya? Iya. Ini ya. Ini ada sajen, Pak. Ya seperti ini lah. Ya kan? Ya. Telurnya juga pecah itu, sayang sekali itu. Tempat yang tentunya kita lihat suatu bukti bahwa di sini banyak sajen dan bekas sajen, bekas dupa, juga banyak sekali bekas wadah atau botol minyak wangi kan gitu ya. Nah, apakah tempat ini identik dengan suatu ritual orang mencari penglarisan atau untuk mencari suatu kedikdayaan selain derajat dan pangkat yang sudah jenengan sampaikan tadi, Pak? Sebenarnya ini mungkin sudah nggak berlaku. Tapi karena kita itu memang ada di Pulau Jawa, juga leluhur kita itu orang Jawa. Saya sampaikan saja, memang derajat kehidupan namanya cukup derajat ya, masih dalam lingkup kemanusiaan yang ada di bawah ini. Ini masih namanya apa ya, disetir atau dikuasai namanya nafsu alwamah. Ada angkara murka, ada keinginan kaya, keinginan sakti, kebal dan macam-macam. Di sinilah kalau ada yang punya keinginan, ini biasanya malam Jumat gitu di sini ritual. Dari matahari terbenam sampai nanti diterimanya. Nanti meskipun ini berupa dampar atau batu ya, tapi kalau diterima ini sudah berubah. Berubah, Mas. Gaibnya, Pak? Gaibnya berubah. Orang itu seperti ada di salah satu tempat yang betul-betul memberi wejangan-wejangan untuk hidup apa yang diminta. Mungkin minta sakti, mungkin minta kaya gitu. Bahkan minta derajat. Dan betul, saya masih ingat betul, saya pernah diminta tolong sama seorang pemuda dan sekarang menjadi camat. Jadi camat juga. Pemuda yang pernah ritual di sini, iya, jadi camat. Minta menjadi punya derajat, sekarang menjadi camat. Di camat, yang satu menjadi kepala KUA. Kepala PJKA. Itu setelah ritual di sini. Setelah ritual di sini. Berarti memang tempat ini sampai sekarang pun juga masih sesuai dengan namanya ya. Pertapaan atau tempat meditasi Ki Ageng Seloguno. Betul. Yang sampai sekarang sempat diururi. Saya juga mendengar cerita bahwa dulu di sini ada sungai yang ada murid dari siapa itu yang dikutuk menjadi buaya itu di. Betul. Mana, Pak? Gini ceritanya. Salah satu bukan murid ya, namanya itu ya Ki Ageng Selo itu kan punya pengikut. Banyak lembu, banyak kerbau, dia itu namanya Kadang Pangon namanya ya, Pangon. Kan di sini Sendang dulunya ya. Sendang di sini sungai besar. Sungai mengalir terus biasanya kerbau terus sapi itu minumnya di sini. Waktu itu sebelum hari apa Jumat itu si Pangon itu ngikuti minumkan apa ternaknya tadi. Itu kan wanti-wanti Ki Ageng Selo itu. Kalau sudah selesai cepat kita ikuti sholat Jumat gitu ya, sembahyang Jumat itu. Karena memang sudah memeluk agama Islam. Setelah itu dia terus kungkum di sini. Terus sampai sudah turun dari masjid mungkin Ki Ageng Selo dia belum juga keluar dari air. Dan ya mungkin dikutuk atau disabdo dia menjadi seperti itu tadi. Jadi buaya gitu. Buaya. Yang sampai sekarang masih ada. Ada. Buaya tole. Buaya tole. Memberi dupa terus kita panggil tole itu biasanya muncul. Gitu. Iya. Oh. Ini yang jenengan maksud Sendang atau sungai tadi. Ya, ini sungai besar dulu, Mas. Yang sekarang sudah surut gitu. Dan kita akan menunjukkan wujud dari orang yang disabda menjadi buaya. Ya. Oh, ini salah satunya. Berarti besar ya, Pak? Besar. Bagian dari badannya. Buaya tole. Ujungnya mana? Sana ya, kepalanya ya. Betul. Ini kepala, ya saya persisnya nggak tahu tapi di sinilah. Oh, ini kepala ya. Wujud dari kepala buaya. Buaya tole namanya. Dan kepalanya segitu, badannya besar, Pak, yang iya. Salah ada yang tahu tuh sampai ke sana kok. Oke. Jadi ini adalah wujud dari kepala buaya yang pernah disabda Ki Ageng Selo, gitu ya, Pak ya. Iya, betul. Oke, next habis ini kita akan menuju ke patung apa, Pak? Ki Ageng Selo ya di sana ya. Saya penasaran, coba saya mendekat ya, seperti apa sih? Oh, ini ya katanya ada. Oh, ini matanya ini. Wallahu alam ya, kita semua juga tidak tahu karena ini adalah versi cerita folklore atau dongeng turun-temurun yang dimana di sini adalah merupakan sebuah tempat keramat yang Ki Ageng Selo pernah bertapa dan berdiam di sini di sebuah lokasi pinggir hutan ini ya.
Kita akan menuju ke patung Ki Ageng Selo yang ada di atas perbukitan sana. Nah, di atas perbukitan sana ada patung yang menurut cerita patung tersebut di hari-hari tertentu tuh seperti bergerak ya. Banyak warga yang menyaksikan patung tersebut seperti punya nyawa gitu ya. Di patung Ki Ageng Selo Guno dan pengikutnya atau muridnya. Besar ya Pak patungnya Pak. Yeah. Dan di sini ada tangga berundak untuk sampai ke patung tersebut. Pak Dar, ini bisa dijelaskan kenapa kok ada patung di sini ceritanya? Tempat ini namanya Selo Guno. Ya, Selo Guno itu adalah termasuk karya yang babat yang mendirikan perkampungan ini, Kyai Ageng Selo ketika masih muda bersama ini Kyai Wuragil, Kanjeng Wuragil. Istrinya? Bukan, ini saudara Urak yang pakai kan itu yang bagian kanan itu Ki Wuragil, terus yang kiri itu Ki Ageng Selo. Jadi pendiri wilayah sini ya? Ki Ageng Selo ini adalah salah satu guru daripada Sultan Hadiwijoyo atau Mas Karebet, juga terkenal dengan nama Joko Tingkir itu. Gurunya Joko Tingkir? Iya betul. Ada kabar atau versi masyarakat yang pernah melihat suatu keanehan di tempat ini. Entah benar atau tidak, itu barangkali jenengan juga mengalami atau melihat atau mungkin mendengar. Ya ini kemarin, jadi hari Selasa malam Rabu ya, malam Suro kemarin ya, Senin malam Suro malam. Ini ya sampean tuh boleh percaya, karena percaya tapi tidak karena tidak melihat gerak. Jadi kedua tangannya ini juga bisa melambai, bahkan pasuryanya mukanya itu ya hidup bisa bergerak. Jadi patung ini seperti bernyawa gitu? Iya bernyawa. Kalau Suro seperti itu, dan bukan hanya Suro ini, Suro yang kemarin seperti itu. Jadi setiap bulan Asuro patung ini hidup dan bergerak? Betul. Jadi suatu yang seperti di luar nalar tapi nyata Pak ya? Nah ini ada bisikan sama anak Suro agak mendekat. Okay. Jadi Wuragil di sini bukan Wuragil putra daripada itu Ki Bukenowo Bunga, memang namanya Pangeran Wuragil, sedangkan yang nggak pakai sumping itu namanya Ki Ageng Selo itu. Ini kalau bulan Suro itu biasanya bagekno karo kawula sing di kene, di teratas ini. Penduduk ya memberi selamat salam pada penduduk. Ini biasanya terjadi sampai 7 hari. 7 hari berturut-turut. 7 hari. Jadi Suro sampai awal Suro sampai 7 hari. Ya. Bisa hidup itu berkedip-kedip, melambaikan itu tandanya apa? Ada kemakmuran di tempat ini. Oh, suatu tanda kebaikan. Kalau menangis berarti ada musibah atau penderitaan seperti itu. Oh gitu, suatu pelambang gitu ya Pak ya? Seperti itu memberi syarat. Hanya sampai sekarang jarang sekali yang mendengar suaranya. Cuma ya memang hidup gitu. Hanya mungkin orang-orang tertentu gitu? Orang-orang tertentu. Ya seperti tadi dibisiki suruh mendekat. Oh gitu, kayak jenengan gitu ya? Karena beliau ini ingin kita lebih mendekat lagi.